Oke, second recording nih guys. Tadi kayaknya gua record tapi hasilnya nggak tahu kemana, nggak berhasil. Jadi untuk outlook sepanjang minggu ini guys. Jadi eh minggu ini ada FOMC ya. Tapi dimulai dulu dari hari ini. Hari ini nggak ada news dan hari Selasa juga nggak ada selain GDP untuk USD Euro USD dan ada GDP ya GDP untuk Euro juga dan Euro ini ya. Ya, ini buat Euro semua nanti baru malamnya ya besok ya baru ada JOLTS job opening ya. Dan kemudian hari Rabu nih rame nih. Hari Rabu rame kenapa? Karena nanti ada CPI informasi dari bulan Januari ekonomi untuk yang Jerman punya dan di malam harinya di New York Session ada ADP non-farm employment atau employment cost index juga ada di situ dan juga Chicago PMI atau PMI dan paginya itu pagi banget di kita di hari Kamis ada FOMC statement dan juga rate decision. Nah ini juga mempengaruhi nanti arah goal itu kemana. Arah goal itu kemana. Kalau misalnya dia rate decisionnya tetap berarti ekonominya menggeliat ya bisa kemungkinan itu arah dolar itu makin menguat gitu loh. Kalau misalnya dia nggak ada perubahan. Tapi kalau masih dinaikin, mungkin nggak ada peluang untuk dinaikin ya. Kalau dinaikin berarti itu pertanda dolar menguat. Tapi kalau justru redesitionnya itu diturunin, bisa kemungkinan dolarnya melemah. Tapi ekonominya itu menggeliat. Karena kenapa? Begitu bunganya diturunin, berarti UMKM kan mau pinjam duit ke bank dengan bunga yang lebih rendah. Tapi kalau sebaliknya itu kalau bunganya tinggi, UMKM nggak mau ekspansi bisnisnya atau nggak mau mengeluarkan duitnya atau nggak mau pinjam duit itu. Gitu. Jadi tapi di sisi lainnya itu dolar menguat. Dolar menguat karena itu ada namanya tightening policy. Kalau tightening policy itu memang efeknya di ekonomi itu kurang oke atau ekonomi Amerika Serikat kurang oke. Tapi kalau misalnya sebaliknya juga USD jadinya menguat. Ya. Seperti itu guys dan nanti di malam harinya dia ada lagi initial jobless claim dan juga di jam 7 malamnya ada juga rate decision dari Bank Inggris ya. Jadi ini penentu arah ini di hari Kamis di kita. Dan hari Jumat juga tidak begitu hanya ada PPI untuk ya Aussie. Dan juga ada ini average hourly earnings dan ada juga non farm. Oh iya di sini ya ada non farm payroll juga ya hari Jumat ya. Ini juga hari Jumat penggerak market juga nih. Ya jadi awal minggu biasanya kan mungkin lebih biasanya awal bulan. Awal bulan karena hari Kamis itu awal bulan tanggal 1 Februari. Jadi harusnya ini menarik nih ya. Minggu ini menarik sekali guys kalau misalnya kita bisa ngikutin arahnya, kita bisa baca fundamental news-nya, kita bisa adaptasi dengan trading kita itu sih oke banget ya. Seperti itu. Dan untuk langsung kita terjun di candle-nya, candle daily-nya seperti ini ya. Nah, pagi ini tadi ada opening gap up ya, opening gap up. Jadi karena ada isu itu kan Houthi ngehajar, ngebom kapal tanker. Ya, tanker milik kalau nggak salah milik Amerika Serikat ya atau siapa punya itu ya kemarin ya. Jadi itu jawab itu isu. Jadi maksudnya itu efek gitu, efek perang itu masih ada tapi tidak begitu berat, tidak begitu kuat. Jadi makanya dia harga harga naiknya juga tidak begitu signifikan. Jadi efek itu sedikit ada, tapi karena dilihat dari strukturnya juga ada order flow-nya udah dibikin di sini. Ini udah ada supply di sini, udah ada supply di sini. Mungkin ini dia hanya retest saja. Ingat nggak minggu lalu kan kita udah tandai di daerah sini. Kalau dilihat dari H1-nya, H1-nya kemarin kan kita udah tandai di sini ya. Dan mungkin dia belum kelar ya. Dia belum kelar nge-retest zona supply ini. Lihat ya kalau di sisi kiri kan 1, 2, 3 ada 3 kali ada 3 kali retest sih di sini tuh. Nah, bisa-bisa ini kemudian nanti dia retest lagi sebelum dia lanjut turun lagi.
Nah, dan lagian ini udah akhir bulan, kalau dilihat dari monthly candle-nya juga memang kemungkinan besar dia close bearish dan ngebikin supply baru. Tapi mungkin supply barunya tidak terlalu kuat, maksudnya itu candle-nya tidak terlalu ini banget ya, perbedaan candle bulan sebelumnya dengan bulan Januari tidak terlalu mencolok banget gitu loh. Ya. Nah, kalau dilihat dari weekly-nya juga ini masih sangat bearish, tapi dia udah retest berapa kali ya di zona apa namanya ini, di zona support ini support kuat, ini support rame nih. Ini banyak duit nih di sini. Begitu dia nyampe di sini, dia dinaikin lagi harganya. Nah, kalau dilihat dari daily-nya ini masih secara structure dia masih ke bawah atau downtrend. Nah, kita lihat ya seperti apa nanti dia penutupan hari ini. Ini krusial penutupan hari ini, hari Senin ini. Nah, untuk dilihat dari hourly-nya juga, ya, 4 hourly-nya ini juga masih sangat bearish. Ya, kita bersabar menunggu momennya pas, dan kemudian ini kalau dilihat dari lower time frame-nya lagi di H1, ini H1 ini udah mendekati supply krusial nih, udah mendekati supply krusial. Nanti kalau misalnya dia ada retest di sini, kemudian ada konfirmasi untuk kita sell di sini atau bearish kuat, boleh kita coba sell di situ. Jadi untuk hari ini itu kita tetap fokus sell, dan ini tadi gua udah gambar seperti ini guys ya. Seperti ini. Ya, masih downtrend, melihat kalau misalnya fokus buy ya harusnya mungkin dia break dulu di atas ini 2041 body candle-nya. Body candle-nya close di atas 2041 atau 2042. Sekitar segitu ya. Nah, bisa-bisa nanti dia ke atas ini hanya untuk nge-retest zona supply ini, ngambil orderan sebelum dia turun lagi ke bawah. Tapi ingat, market bukan kita yang punya, jadi kita tetap harus adaptasi seperti apa dia structure-nya nantinya. Jadi terima kasih guys, itu aja untuk outlook sepanjang minggu ke depan. Untuk sepanjang minggu ke depan nanti untuk 2 hari ke depan sampai Rabu itu ya gue sih masih bearish ya. Bias gue masih bearish. Kenapa saya bilang sampai hari Rabu? Karena kenapa hari Kamis kan udah rame ya newsnya. Ada FOMC statement dan ada juga rate decision ya, dan di malam harinya nanti ada juga rate decision dari Bank of England ya. Jadi itu nanti penentu arah kita mau kemana. Oke, jadi sekian dari gua dan semoga bermanfaat. Jadi good luck for us for this week ya. Bye bye guys. Thank you.